Perkenalkan, nama saya Aureliani Minur Fitriani dari kelas AMC Malam. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya. Yang pertama itu ada pengantar. Perusahaan farmasi atau perusahaan obat-obatan merupakan perusahaan yang fokus dalam meneliti, mengembangkan, dan mendistribusikan obat, terutama dalam hal kesehatan. Bursa Efek Indonesia mengeluarkan beberapa program pengembangan, salah satunya adalah meningkatkan jumlah investor di pasar modal Indonesia. Adanya COVID-19 sangat berdampak bagi perekonomian Indonesia, terutama pada sektor farmasi. Pasar modal dipandang dapat membantu keuangan perusahaan dengan menjual sahamnya kepada pihak investor di pasar saham. Seseorang yang memiliki dana dalam menanamkan modalnya ke perusahaan dengan tujuan mencari keuntungan berupa pengembalian investasi dalam bentuk dividen. Selanjutnya, permasalahan. Bagaimana pengaruh free cash flow terhadap dividend payout ratio? Bagian ini menunjukkan inti permasalahan yang diteliti. Batasan masalahnya yaitu perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama itu ada investment opportunity set, adalah kesempatan investasi yang merupakan pilihan investasi di masa yang akan datang dan mencerminkan adanya pertumbuhan aset dan ekuitas. Yang kedua adalah dividend payout ratio, merupakan suatu keputusan di mana laba yang didapat perusahaan apakah akan dibagikan pada para pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan, yang berupa laba ditahan untuk selanjutnya digunakan dalam rangka pembiayaan investasi perusahaan di masa mendatang. Dan yang ketiga adalah free cash flow, merupakan arus kas yang tersedia untuk pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang berkepentingan yang dimaksud adalah pemberi dana, yaitu investor dan kreditur. Selanjutnya adalah hipotesa. Hipotesa yang pertama adalah pengaruh free cash flow terhadap dividend payout ratio. Yang kedua, pengaruh investment opportunity set terhadap dividend payout ratio. Dan yang ketiga adalah pengaruh debt to equity ratio kepada dividend payout ratio. Selanjutnya adalah metodologi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen yang sudah terjadi, seperti laporan keuangan dan laporan audit emiten di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari analisis laporan keuangan masing-masing sampel perusahaan yang diolah dari data laporan keuangan untuk mencari sisi variabel yang diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi yang perhitungannya menggunakan software SPSS versi 25. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen dan dependen. Sekian dari saya. Terima kasih.